Yakin cuma main? Nggak mau bikin juga? Pembuatan game terdengar menarik, tapi bingung untuk mulai dari mana. Itulah posisi saya sekarang. Di video kali ini, saya mau membagikan pemahaman yang saya dapat seminggu setelah saya belajar game. Mari simak terus videonya. Karena saya tidak memiliki intro khusus, jadi saya akan langsung perkenalan saja. Perkenalkan, nama saya Indra Wibisana dari Sekolah SMK Negeri 1 Mejayan. Saya menjalani magang di UPT Komputer yang letaknya di Universitas PGRI Madiun. Salam kenal. Di video kali ini kita akan membahas mengenai rencana belajar game development dari nol. Dan di akhir video saya akan memberikan hasil yang sudah jadinya, game hasil yang sudah jadi. Masa selama 7 hari kita belajar tidak mendapatkan hasil? Kan lucu. Maka dari itu, tonton terus videonya. Pertama, apa itu game? Ya, sebagian besar kalian yang mau klik video ini pasti tahu apa itu game. Jadi kita skip saja. Ini game. Yang pertama, sebelum kita untuk membuat game, kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Seperti memasak. Jadi, yang pertama, kita menyiapkan hardware. Kita bisa berupa komputer atau laptop, bebas. Yang kedua, software untuk kita mengedit. Nah, untuk software yang akan saya gunakan kali ini adalah Godot. Godot Engine. Ya, namanya Godot. Kenapa saya memilih ini? Karena ini gratis total. Jadi buat kalian yang punya dana pelajar, gak punya duit ya, ini sangat-sangat recommended. Kecil dan ringan, bahasanya mudah, dan tutorialnya banyak sekali, komunitasnya ramah. Itu alasan saya memilih Godot. Maka kalau ingin mengikuti tutorial ini, ikutilah saya, pilih Godot. Sekian, terima kasih. Setelah kita tahu apa itu game dan setelah kita tahu bahan-bahan apa yang kita gunakan untuk peningkatan belajar kita, yaitu game development kita harus membenarkan adalah mindset, pikiran. Kita harus membenarkan mindset kita. Yang pertama, jangan takut salah. Saat kita salah, kita melakukan kesalahan, terus kita melakukan proses untuk membenarkan kesalahan tersebut. Itu namanya juga proses belajar. Kita bisa menghindari kesalahan yang sama di kemudian hari. Yang kedua, target kita belajar sekarang bukanlah game besar, game AAA seperti Red Dead, terus ada Elden Ring apa bukan. Kita hanya buat di sini kita belajar dari kecil dulu. Kecil-kecil menepuk jadi bukit. Kita belajar game, kita membuat game-game kecil dulu. Terus yang ketiga, kita belajar itu sedikit tapi sering. Bukan kayak kita belajar lama tapi cuma 1 hari sebulan. Apa gunanya? Kita langsung selama sebulan ke depan kita lupa, kita mengulangi gitu. Mending kita itu belajar sedikit demi sedikit gitu. Jadi misalnya setiap hari kita belajar, tapi belajarnya per hari itu cuma 30 detik. Kok 30 detik? 30 menit. Nah, itu ya lebih bagus lah. Kita jadi tidak lupa apa yang kita pelajari, dan itu juga membangun kebiasaan disiplin. Kita akan lebih masuk ke otak gitu. Dan saat kita memilih tempat belajar, usahakan pilih tempat yang nyaman. Pilih tempat yang tidak mengganggu itu kan. Jadi kita bisa fokus belajar dan masuk langsung ke otak. Di bagian pertama, kita akan belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama juga, kita harus menginstal Godot. Gimana kalau kita belajar tapi bahannya sendiri belum lengkap?
Jadi pertama, install Godot. Setelah Godot kita install, kita mengenal apa itu di alat-alat di dalam Godot itu, mengenal kotak perkakasnya gitulah kalau kita tukar. Misalnya kita mengenal apa itu Node. Node itu seperti Lego digital gitu. Terus apa itu scan, dan scan itu adalah kumpulan-kumpulan node, yaitu kotak Lego gitu. Kita belajar di sini adalah belajar semua tool di Godot saat bagian pertama ya. Terus setelah kita belajar tool-tool Godot, kita juga belajar bahasa bawaan dari Godot, bahasa GDScript, bahasa yang kan kita gunakan. Di sini kita belajar bahasa rahasia untuk menyuruh logo-logo kita tadi itu bergerak agar bisa sesuai dengan keinginan kita. Itu saja untuk bagian pertama. Setelah kita melewati bagian pertama, kita akan masuk ke bagian kedua. Di bagian kedua, kita akan membahas tentang praktik. Bagaimana kita ingin mempelajari sesuatu jika hanya teorinya saja, tidak ada praktik. Maka dari itu, kita akan praktik. Contohnya, kita membuat 2 game kecil. Yaitu game pertama, game dengan tipe menghindar. Jadi ada karakter menghindari jatuhnya objek. Nah, dengan membuat game itu kita akan melatih, yaitu melatih cara menggerakkan karakter menggunakan keyboard, terus juga melatih cara membuat objek itu jatuh, dan juga cara tahu karakter kita itu tertabrak. Jadi ada sensor, gitu. Dan game kedua itu adalah game melompat. Jadi karakter kita bisa lompat dari platform satu ke platform lainnya. Di situ akan melatih membuat gravitasi biar karakternya bisa jatuh secara realistis. Cara bikin lantai dan tembok yang bisa ditabrak. Bikin kameranya mengikuti karakter kita. Jadi bukan monoton kotak saja, kameranya mengikuti karakter kita gitu. Sekian untuk bagian kedua. Memasuki bagian ketiga. Di bagian ini kita akan berfokus pada menampilkan dan mempercantik game-game kita ya kan. Kan game kita sudah selesai tapi masih kurang, masih monoton gitu dilihatnya, masih kurang efek-efek baunya gitu. Dan di sini di bagian ketiga kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sulap tampilan UI-nya terlebih dahulu. Jadi karena itu masih monoton kan, kita sulap tampilan UI-nya. Jadi misalnya ada tombol mulai, diklik baru start. Terus ada skor-skor nyawa. Nah, itu tampilan UI-nya kita sulap ya kan, seperti itu. Yang kedua adalah kita sulap suara dan efeknya. Ya kan, itu game masih monoton ya kan, tidak ada suara, tidak ada efek kan. Jadi kita sulap di situ adalah misalnya karakter kita mati dan kalah, kita tambahkan efek atau suara game over gitu kan. Terus misalnya karakter kita telah mencapai skor tertentu ya kan, kita beri partikel-partikel yang cerah gitu misalnya. Dan yang ketiga yang terakhir adalah sulap memorinya. Jadi high score-nya kan sudah ada. Nah, itu kita tampilkan, kita simpen agar saat kita game dimatikan itu game tetap menyimpan skor tersebut. Selesai bagian ketiga. Bagian keempat, itu adalah bagian terakhir yang akan saya bahas itu ya. Di sini adalah berfokus pada finishing game tersebut. Jadi game tadi kan sudah siap ya kan, kita finishing. Misalnya masih ada beberapa bug atau tampilan yang tidak menarik, kita finish. Terus setelah kita finishing di situ, kita akan mengupload game tersebut. Ya kalau gamenya jadi tapi hanya kita yang menikmati kan kurang. Jadi kita upload. Salah satu contoh website untuk mengupload adalah itch.io. Di sini uploadnya gratis. Dan setelah kalian upload, gamenya sudah bisa dinikmati. Nah, itu kan menjadi akhir yang membahagiakan ya kan. Kalian login, kalian bisa melihat game kalian gitu. Itu adalah 4 bagian yang setelah saya bahas. Sekian, terima kasih. Nah, ini adalah tampilan game. Ini adalah tampilan dari game yang sudah saya buat. Gini, ayo kita coba mulai. Game ini adalah game tipe menghindar dengan ada bar skor di atasnya. Jika karakter terkena mobs,
dia akan kalah. Dan ada suaranya kan? Itu adalah sound effect yang saya pasang. Nah, skornya mendapat 2 di sini. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita lanjut. Ini adalah tampilan UI dari Godot. Dan ini di kiri ini, di kursor saya ini adalah Node atau yang saya jelaskan kemarin sebagai Lego digital. Dan kotak Legonya adalah ini nih. Ini namanya skin. Ini kebetulan saya samakan nama skin dan node-nya. Di sini ada 4 skin. Jadi bukan satu skin saja, ada 4. Saya memisah-misahnya. Di sini ada player, enemy, terus HUD juga, terus ada main. Main ini kumpulan dari skin-skin ini tadi. Saya panggil di sini dan jadilah tampilan seperti ini. Dan ini adalah tampilan enemy. Jadi hanya musuhnya saja. HUD hanya tampilannya saja, HUD-nya cuma tampilan. Terus ini player, hanya playernya saja. Dibuat secara terpisah terus digabungkan di scan main. Sekarang kita ada di tampilan sintaks. Nah, ini adalah sintaks dari scan main. Ada function game over, function new game, dan function lain-lainnya. Dan ini adalah sintaks dari player. Di sini ada sintaksnya tersendiri. Kita pisah-pisah, terus di sini kita panggil. Nah, gitu cara pembuatannya. Bukan cara pembuatan, ini cara bagaimana game itu bekerja. Jadi di sini ada folder art ini. Ini adalah resource-nya kita membuat. Dan bagi kalian yang bingung, bagaimana sih membuatnya, bagaimana sih tutorialnya, Godot sendiri ada websitenya tersendiri. Bagi kalian yang ingin mencoba membuat game seperti saya tadi, itu ada tutorialnya di websitenya Godot. Jadi kalian kan download di website ini kan. Nah, di sini di navbar ini ketik yang docs ini, ditekan. Kita akan masuk ke tampilan getting start. Nah, ini your first 2D game. Nah, ini adalah game yang seperti kita buat tadi. Saya mencobanya membuat ulang mengikuti tutorial ini. Jadi sekalian saya belajar bagaimana cara membuatnya gitu. Di sini lengkap tutorialnya ini, lihat. Nah, ada dari awal setting project, terus ada coding playernya, sintaks player. Bagi kalian yang ingin sama, mungkin bisa langsung pergi ke sini. Tapi bagi kalian yang mungkin menemukan kesulitan di sini, karena di sini terlihat bahasanya bahasa Inggris, nah kalian bisa mencari alternatif di YouTube. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Di situ ada seorang YouTuber yang membahas website Godot ini dan membahas tutorialnya juga. Karena di sini kan bahasa Inggris, mungkin tidak semua orang bisa mengikuti tutorial ini. Nah, sekian saja untuk contoh dari game dan cara bekerjanya lah. Sekian, terima kasih. Bagi kalian yang bingung bagaimana cara mengatasi error di sintaks kalian, kalian bisa menanyakannya di AI saja atau di komunitas. Contoh AI yang biasa saya sering gunakan adalah DeepSeek, Blackbox, dan juga GPT. Di AI itu bisa kita gunakan untuk menanyakan bagian mana yang error gitu kan, biar kita tidak nge-stuck. Jadi kita tahu di mana letak error kita, bukannya dibiarkan terus tidak kita kerjakan sama sekali gitu kan. Terus bagi kalian yang ingin tutorial lebih lanjut, mungkin bisa mengunjungi channel-channel YouTube lain gitu. Dan bagi kalian yang merasa sudah memiliki pemahaman di game ini, mungkin kalian ingin berkembang lebih lanjut, kalian bisa juga menanyakannya di AI. Saya misalkan gini, saya sudah memiliki kemampuan seperti ini gitu, saya ingin meningkatkannya, apa yang sebaiknya saya pelajari. Nah, itu akan langsung diberikan gitu. Jadi jangan berhenti untuk belajar gitu. Kalian kesulitan aset, nanti akan saya sertakan di
deskripsi. Oke. Video sudah memasuki bagian penutupan. Jadi tinggal kalian mau gimana? Mau mengambil rencana ini dan kalian jalankan, atau hanya diam saja? Ya, membuat game itu mungkin sulit di awal, tapi jika kalian mau belajar, itu bukanlah hal yang mustahil. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.